الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengumpulkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini mudah-mudahan memberikan keberkahan. Tidaklah kita bangun dari tempat ini tetapi Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, mempersehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini para habaib, para asatid, para orang tua, para sesepuh dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas daripada usul janabah, mandi besar atau mandi junub. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan nawaqidul wudu yang membatalkan wudu. Kemarin kan ada rukun-rukun wudu, terus setelahnya juga sunah-sunah wudu. Ya, sekarang kita membahas yang membatalkan wudu. Ada berapa perkara? Nah, ini biar diingat, biar dicatat. Ya, jadi nggak pakai nanya-nanya lagi. Banyak orang masih nanya-nanya lagi. Ini batal wudu nggak ya? Ini batal wudu nggak ya? Nah, ini ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Ingat nih, ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Di sini yang pertama dikatakan wudu al-kharij min ahadis sabilain al-qubul aw ad-dubur ala ma kana. Yang pertama yang membatalkan wudu yaitu adalah al-kharij min ahadis sabilain. Segala sesuatu apapun yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Segala sesuatu apapun yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Jelas insyaallah. Al-qubul al-dubur, baik itu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Alamakana, mau gimana modelnya? Jadi yang pertama, keluar segala sesuatu apapun dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, baik yang normal, yang biasa-biasa dikeluarkan, kemaluan depan air kencing, kemaluan belakang buang air besar, buang angin, itu kan normal gitu. Baik yang normal ataupun yang nggak normal. Apa misalnya nggak normal? Misal ada orang keluar darah dari kemaluan depannya, laki-laki ya. Nah, untuk bilang nih, dari perempuan darah yang keluar, batal wudu. Keluar angin dari kemaluan depan misal. Pernah ada nggak keluar angin dari kemaluan depan? Belum pernah kan ya? Itu kan berarti kan, iya kan berarti kan yang nggak mungkin. Maksudnya yang nggak normal itu bisa keluar. Nggak tahu kita lagi buka aja kayak ada tiupan, ada angin bisa batal. Ya, keluar bulu bisa dari kemaluan belakang keluar bulu batal. Apapun pokoknya. Ya, orang suka keluar darah dari kemaluan belakang, pasir ya. Kalau gitu ya, nggak pasir ya. Apa? Keluar darah dari kemaluan belakang. Jadi apapun bentuknya, ya, yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, baik itu
kecuali keluar mani. Keluar mani memang nggak batal wudu, memang nggak batal wudu, tapi diwajibkan atas orang tersebut lebih besar dari itu, yaitu adalah mani besar. Yang katanya punya wudu, tapi dalam keadaan hadas besar, percuma juga wudunya, nggak bisa digunain. Punya wudu, tapi dalam keadaan hadas besar, nggak bisa sholat. Karena kemarin kita ya, salah satu syarat sahnya sholat itu yaitu adalah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jelas ya apa? Punya wudu, tapi hadas besar, nggak bisa baca Quran. Jadi wudunya memang nggak batal, nggak bisa berguna gitu. Paham ya? Karena diwajibkan atas dia itu yang lebih besar adalah mandi besar, mandi hadas, mandi junub. Itu pun ada tata caranya. Kalau orang yang keluar mandinya dalam keadaan tidur duduk mimpi, nih, lagi tidur duduk mimpi basah, itu yang nggak batal. Tapi kalau punya wudu terus onani batal. Istimna memaksa untuk keluar mandi batal. Paham ya? Kalau mimpi basahnya tiduran, batal wudunya bukan karena keluar mandi, karena tidur batal wudu, kan tidur batal wudu. Bukan salah satunya setelah ini. Paham ya? Jadi semua yang pertama nih, ingat nih ya, segala sesuatu apapun yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, baik itu yang normal ataupun yang tidak normal, maka batal wudu. Jelas? Yang kedua, wa yaqudul wudu zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa damma makin maq'adatahu minal ard. Yang kedua yaitu adalah yang membatalkan wudu zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal binaumin, dengan cara tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Ya, jadi kalau orang tidur kan hilang akalnya, nggak ingat apa-apa. Kalau tidur nggak ingat apa-apa, ingat akalnya hilang. Jadi tidur batal wudunya. Kalau masih ngantuk belum batal, masih ngantuk belum batal. Apa yang bisa bedain? Kok bisa? Gimana bedain yang ngantuk sampai tidur atau tidur? Kalau orang ngantuk tuh dia masih dengar orang sekitar ngomong atau suara-suara apapun di sekitarnya, dia masih dengar, itu masih ngantuk, bukan tidur. Tapi kalau udah nggak dengar apapun, nah udah pada tidur dia. Gitu. Jadi kalau kita tadi tiduran sih, batal belum wudunya ya? Nah, ingat dia udah tidur atau belum? Jadi kunciannya itu tuh, ngantuk atau tidur. Kalau masih ngantuk, dengar suara-suara masih. Kalau masih dengar suara, berarti atau tidur masih dengar, berarti belum batal wudunya. Gitu. Tapi kalau ini kayak kita benar pulas tadi, benar doang, udah pulas batal. Paham kalau ya? Jadi dengan tidur membatalkan wudu. Allah ini atau selain tidur yang hilang akal. Satu, pingsan. Ada orang punya wudu nih, tahu-tahu jatuh pingsan, batal wudu, karena otomatis hilang akal. Orang pingsan itu hilang akal. Apalagi mabok sampai hilang akal. Ada orang punya wudu, mabok dia, ya, sampai hilang akalnya, maka batal wudu. Padahal dia masih hidup gitu, nggak tidur, masih hidup, cuman hilang akal gara-gara mabok, maka batal.
Amin. Itu batal. Gitu. Jelas insya ya. Illa kecuali mau makinin ada daun minal, kecuali orang yang tidurnya duduk, lubang tubuhnya rapat sama bumi. Lubang kuburan tidak rapat sama bumi. Nih ya. Ya, nih. Orang yang tidurnya rapat nih. Jadi kalau mau udah standby, ini ngantuk banget nih, kayaknya ngaji tidur nih. Ya, kalau sholat Jumat biasa juga tuh. Ya, rapatnya juga lebih rapi. Nah, dulu rapi kan. Nah, itu bisa tidur begitu. Dengan catatan itu loh ya. Rapat sama ya, syarat-syaratnya itu yang pertama rapat sama bumi. Yang kedua, dia tidur dalam keadaan itu, bangun dalam keadaan itu. Nggak bisa kalau tidur begini, bangun begini, bisa batal. Atau tidur di sini bangun-bangun depan pintu, batal. Berarti kan bangun ya. Karena syaratnya itu nggak boleh bangun sama sekali. Yang ketiga, syaratnya orang yang muqtadir, nggak kurus banget, nggak gendut banget. Kalau gendut banget, orang kuburan pasti makan dari atas. Iya dong, gendut banget, kan otomatis orang kuburan pasti naik. Jadi ketahanan daging pantat, gitu. Paham salah ya? Dan nggak boleh kurus banget, orang tidak tulang-tulang. Kalau orang tidak tulang-tulang ya, berarti kan tunggilnya doang kan. Jadi apa namanya tulang patah gitu. Sama itu orang kuburan juga dia. Kalau orang tulang doang, nah, kayak orang yang tadi semua, ya normal semua. Jadi kalau ditaruh orang kuburan itu pas bisa. Paham ya? Nggak harus di sini. Di jok mobil bisa. Pengen tidur nih kita nih, jalan jauh nih, ya tidur di mobil, gitu. Ya. Yang penting tadi saya bilang lubang kuburan lepas sama jok mobil, gitu. Lubang kuburan lepas sama jok mobil, rapat. Jelas kalau ya. Yang keempat syaratnya nggak boleh ada orang yang ngabarin tentang batalnya dia. Tapi orang ini ada dua pendapat. Ada yang bilang maksud Nabi, para anbiya. Maksud ini para anbiya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ada Nabi Khidir atau Nabi Isa alaihissalam ngabarin, saya Nabi Isa tadi butuh ente batal, lagi tidur tahu dibangunin ada yang ngabarin begitu batal. Tapi kata Imam Ibn Hajar enggak. Nah, meskipun orang yang adil, orang yang ulama itu bisa nih, ada orang duduk samping ulama dia tidur, tak tahu nih ulama ngabarin tentang batalnya dia, bangun bisa tadi yang tidur batal gitu. Ada dua pendapat siapa yang ngabarin ini gitu. Jelas itu lah ya. Jadi kalau tidur